Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini, jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Anak-anak, hari ini kita akan berkenalan dengan Dayu. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Yuk kita simak teks berikut ini. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Berdasarkan cerita teks non-fiksi tersebut, kita dapat menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Terdapat 3 paragraf dalam teks bacaan tersebut. Gagasan utama pada paragraf pertama adalah pengertian tari kreasi. Gagasan utama paragraf 2 adalah jenis tari kreasi. Dan gagasan utama paragraf 3 adalah bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan tari adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut ini. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Nah, berikut adalah beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari Bende dari Bali, ada tari Kandagan dari Jawa Barat, tari Kelana Topeng dari Yogyakarta, dan tari Remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional.
Sekarang simaklah uraian berikut ini. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Nah, kalian benar. Karena usia Dayu lebih dari 10 tahun, maka Dayu termasuk kategori anak remaja. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kamu yang berusia 10 hingga 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Berikut adalah ciri-ciri masa kanak-kanak bagi laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Sedangkan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan adalah sebagai berikut. Semoga kalian bisa memahami. Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.